Yo, Sobat PPK Undip, welcome back to our podcast Financial Care pada episode ketiga. Sebelum kita masuk lebih jauh ke obrolan, gak afdol rasanya kalau aku belum kenalin diri terlebih dahulu. Kenalin, aku Amali Kudoril, yang bakal nemenin teman-teman selama 20 menit ke depannya. Nah, sedikit flashback, di episode sebelumnya kita ngebahas soal budgeting keuangan. Pada episode kali ini, kita bakal membahas strategi hemat dan cerdas dalam mengelola uang KPK per semesternya. So, buat teman-teman yang penasaran, stay tune on the video. Mungkin teman-teman udah penasaran ya dengan sesosok pria di samping aku gitu kan. Sosok banget nih kak. Sosok banget nih kak. Mungkin boleh kak diperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman penonton Financial Care. Oke, halo semua, halo sobat-sobat Financial Care. Kenalin, nama aku Fauzan Rizky Hawari. Aku bisa disapa Fauzan. Aku dari salah satu mahasiswa beasiswa KIPKA Universitas Diponegoro tahun 2020. Oke, halo Kak Fauzan. Makasih banyak Kak udah meluangin waktunya untuk podcast kita kali ini. Oke. Anyway Kak, gimana kabarnya? Kalau ditanya kabar nih, kayak aku jawab baik aja sih kak. Baik aja nih, gak baik banget. Baik aja. Baik aja ya. Cukup lah untuk menonton Financial Care. Ya, Oke. Ngomong-ngomong soal podcast Kak, sebelumnya apakah menyiapkan materinya? Apakah terdapat persiapan ya Kak sebelum menghadapi teman-teman dari podcast ini? Kalau aku bilang nggak ada persiapan itu bohong banget sih kak. Karena kalau misal kita nggak siapin nih, kita bingung nanti kalau misal kita tanya-tanya atau gimana gitu. Jadi pastinya aku nyiapin sih kak dari kemarin, terus tadi malam nih kak. Apa sih yang aku mau bawain buat hari ini gitu. Oke, pastinya penuh persiapan ya, full power untuk menghadapi ya penonton dari podcast Financial Care ini. Oke, jadi teman-teman, ini Kak Fauzan sudah effort ya, jangan sampai nggak ditonton sampai akhir. Awas aja. Oke, nih Kak, kalau ngomongin soal keuangan ya Kak, kayaknya hampir semua mahasiswa pasti pernah ngalamin ini Kak. Jadi fenomena di mana ketika kita melihat uang bulanan baru masuk dan baru cair, kayaknya cukup deh sampai akhir bulan. Tapi ketika di tengah bulan, lah kok tinggal segini, ya kan? Gak mungkin banget dong ada hal gaib Kak. Nggak mungkin sih. Oke. Udah modern sih kak. Udah modern nggak? Jujur aku juga relate sama hal ini Kak. Jadi sebenarnya kemana sih uang-uang kita? Kenapa tiba-tiba sudah hampir mau habis gitu? Padahal baru di pertengahan bulan gitu Kak. Jadi aku mau tanya nih Kak, kalau menurut Kak Fauzan, seberapa penting pengelolaan uang terkhusus untuk mahasiswa KIPK Kak? Oke, menarik sih. Cerita kayak gitu tuh sebenarnya umum sih kak. Banyak teman-teman aku juga ngerasa kayak gitu kak. Oke. Tapi balik lagi sih itu tuh kayak menurut aku pribadi itu gimana cara kita ngatur keuangan itu merupakan salah satu kayak survival skill kita, cara kita buat bertahan hidup nih kak, buat selama kita berkuliah gitu. Intinya tuh kita harus bisa ngatur keuangan kita dengan baik gitu kak. Oke. Berarti intinya itu di cara mengatur keuangan ya Kak, kalau boleh aku simpulkan. Nah lalu Kak, sebagai penerima beasiswa KIPK, kita kan dapat bantuan sekitar 5,7 Kak ya untuk per semesternya. Ya. Nah, menurut Kak Fauzan nih, dengan nominal segitu ya, apakah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Dan juga gimana sih Kak cara ngaturnya? Oke, itu pertanyaan yang menarik sih kak. Menurut aku pribadi nih ya, Oke. buat aku pribadi itu uang segitu udah lebih dari cukup sih kak. Oke, tapi balik lagi nih kak, gimana sih cara kita buat ngatur keuangan itu? Kayak kita harus benar-benar tahu nih, kita gunain uang itu tuh buat apa aja gitu. Kalau boleh kasih tips nih kak, Boleh. kalau dari aku pribadi, gimana sih cara aku gunainnya tuh? Aku pakai metode 50, 30, sama 20 nih kak. Metode apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Oke, aku jelasin sedikit ya. Boleh. Jadi buat 50, 30, 20 ini sendiri tuh, buat 50-nya sendiri, itu 50% dana itu aku gunain buat kebutuhan pokok kak, kebutuhan sehari-hari gitu. Kayak bayar kos, terus uang makan, terus juga yang paling penting nih kak, uang internet sih kak. Internet ya Kak? Iya. Benar, itu penting banget. Terus di 30% nih kak, 30% aku gunain buat
kegunaan aku pribadi kak, kayak keinginan aku pribadi atau mungkin sesuatu yang ingin aku beli gitu. Cuman dengan tanda kutip atau dengan catatan itu tuh sekali-sekali aja kak, jangan sering-sering. Jadi walaupun Ya. ada tipsnya tapi jangan sering-sering juga ya kak. Oke. Kemudian di 20% nih kak, 20% itu dana aku keep dulu kak, aku simpen dulu buat dana urgensi aku, kayak dana cadangan lah kalau misal nanti sewaktu-waktu nih aku memang butuh dana itu gitu. Oke, jadi dana terakhir tuh untuk bisa aku bilang urgensi atau ini kayak darurat kak. Benar, darurat. Oke, itu tips yang bagus banget ya. Aku baru dengar loh kak. Oh iya. Iya serius. Lalu kak, kira-kira kebiasaan atau pola hidup apa ya kak untuk mendukung tips tersebut berjalan gitu kak? Oke, pastinya tips yang dari aku ya, aku tuh selalu nerapin aku tuh sehari-hari harus bawa yang namanya tumbler kak kalau sama keluar. Tumbler ya kak? Good idea. Kenapa tuh kak kalau boleh tahu? Karena itu tuh bisa ngurangin dana pengeluaran aku kak, buat kayak aku tuh sering lihat kan temen-temen tuh hampir tiap waktu tuh beli minuman kak, entah itu es teh, es coklat, atau apapun es itu kak. Bener lagi. Gitu. Jadi aku selalu nerapin ke diri aku buat selalu bawa tumbler kak kalau misalnya aku pergi atau di luar itu. Terus aku juga investasi kak, investasi rice cooker lah. Rice cooker ya? Iya. Boleh tuh. Itu tuh bisa apa ya, mengkapitin lagi dana aku gitu. Karena aku tinggal beli berapa aja gitu kak. Setuju sih kak, karena jadinya lebih hemat ya. Nah, Benar-benar. Beli nasi lumayan loh, 5.000, 7.000 dulu. Ya dengan rice cooker. yang lain kak. Bener banget kak. Nah, kalau begitu kak, selama pengalaman kakak ya dalam urusan mengelola uang, adakah tantangan terbesar nih? Tantangan terbesar aku nih kak, kalau selama ini ya, aku tuh selalu ke distract sama yang namanya dana yang datang, apa pengeluaran yang datang tiba-tiba. Iya. Kadang nih aku udah kayak apa ya namanya, kayak aku tuh udah ke-planning nih, misal dana aku buat hari ini, besok dan kapan gitu kan. Tapi ada aja satu hari tiba-tiba tuh aku harus ngeluarin duit kak, sesuatu yang memang datang aja tiba-tiba itu, dan aku harus ngeluarin dana itu. Nah, gimana kak cara ngadepin hal tersebut? Cara aku ngadepinnya ya, aku bakal kayak apa namanya, ya aku tadi udah sempat bilang kan yang 20% itu aku bakal gunain uang itu buat ngatasin hal tersebut kak. Oke, berarti uang itu adalah kunci ya kak saat masa krisis seperti itu. Oke. Nih kak, kadang kan mahasiswa tuh sering kurang aware ya kak dengan pengeluaran mereka, jadi kayak asal belilah kayak semua dibeli gitu kak. Benar. Nah, menurut kak Fauzan, gimana cara nentuin priority kak untuk pengeluaran yang tepat? Buat dari aku sendiri, aku tuh bakal selalu ngedepanin kebutuhan pokok aku kak. Karena Oke. kalau misal kebutuhan pokok aku udah tercukupi, Oke. aku tuh gak bakal uring-uringan buat gimana sih cara ngatur duit lagi. Terus aku juga harus berani nolak sesuatu yang memang di luar apa ya, cita atau mungkin di luar kemampuan aku kak. Karena di sekarang ya, apalagi kalau misal kita posisinya sebagai mahasiswa baru nih, kita tuh sering kayak ke bawah arus nggak sih kak? Bener Kayak, banget kak. misal temen nih mau nongkrong di sini, nongkrong di situ gitu, kita tuh kadang kayak aku mau ikut aku mau ikut gitu kan. Iya sih. Itu sih kak. Oke, nih kak, kalau in case ya kak, misal dalam 1 minggu ya kan, kita tuh ikut 3 organisasi dan 3-3-nya tuh ngadain rapat nih kak. Rapatnya tuh di tempat yang lumayan fancy gitu kak. Gimana ya cara ngatasinnya kak? Kalau dari aku sih pastinya kita lihat dulu ya kemampuan kita buat ini kan, mesti kadang ada yang namanya case-nya kita memang disuruh buat desain kan. Oke, betul. Kayak kita cari dulu nih menu yang kita tuh sesuai lah sama atau ramah bagi kita. Ramah di kantong ya, Kak? Ya. Terus yang kedua mungkin tadi kan aku juga sempat bilang aku bakal selalu ke mana-mana tuh bawa tumbler kak. Betul. Buat mengatasi kayak aku tuh selalu harus beli minuman di luar ya. Jadi itu sih mungkin ya kak tips dari aku. Oke, bener sih, itu logis ya kak ya. Jadi kita milih menu termurah dan juga Bisa dibilang. diusahakan jadi diusahakan untuk membawa tumbler sendiri dari rumah ya kak. Iya. Oke, nah kak,
adakah tips atau strategi berhemat yang bisa diterapkan oleh mahasiswa KIPK? Mungkin satu aja kak, yang paling jitu deh. Cara buat Oh, mungkin yang 50 30 20 ya kak? itu salah satu sih ya. Oke. Tapi juga bisa kita ngelakuin yang namanya pencatatan pengeluaran kak. Oke. Jadi kita nyatet dulu nih kira-kira kebutuhan apa aja yang kita bakal keluarin buat kebutuhan itu gitu. Kita catat dulu. Mungkin bisa lewat catatan tulis atau mungkin bisa lewat aplikasi ya. Sekarang tuh banyak aplikasi yang bisa ngebantu kita buat ngatur yang namanya uang kak. Oke, jujur nih kak, aku juga sebenarnya sempat nerapin itu. Tapi di tengah jalan kok kayak males ya kak untuk mencatat pengeluaran tuh. Kayak udah males gitu. Itu gimana ya kak cara ngatasinnya? Kalau dari aku ya itu harus balik lagi ke diri kita masing-masing sih kak. Oke. Nah, kita kan yang namanya sebagai mahasiswa yang dapat beasiswa nih kak, kita harus tahu nih tujuan kita tuh apa sebenarnya itu. Kalau kita tahu nih tujuan kita apa dengan cara gimana kita cara mengalokasi dana kita atau biaya kita hidup itu, kita mesti bakal merasa kita tuh harus bisa gitu buat ngatur uang gitu. Oke. Jadi kembali ke niat ya kak, niat utamanya dan niat awalnya untuk berkuliah. Juga mungkin mengingat ada orang tua di rumah ya kak. Benar banget. Benar kan? Oke kak, mungkin adakah saran nggak untuk mahasiswa KIPK supaya dapat mengelola uang dengan efektif dan bertanggung jawab kak? Oke. Yang pertama kita harus tahu ya, kita tuh sebagai penerima beasiswa tuh diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan buat gunain dana itu sebaik mungkin gitu kak. Oke. Jadi kita harus bisa nih manage keuangan kita dengan baik gitu kak. Oke. Mungkin pertanyaanku cukup kali ya. Ternyata banyak banget yang bisa diambil ya kak dari obrolan kita hari ini. Wah, ini sangat insightful sekali. Jadi ternyata kunci utamanya itu bukan soal besar atau kecilnya nominal ya kak, Benar. tapi bagaimana cara kita mengelola uang tersebut. Nah, kalau boleh aku simpulkan dari episode kita kali ini, aku mungkin bakal buat top 3 ya, poin utama dari obrolan kita kali ini. Yang pertama adalah pentingnya skala priority. Lalu yang kedua adalah ada tips yaitu 50, 30, dan 20 ya kak. Di mana 50 adalah kebutuhan pokok, kemudian 30 adalah kebutuhan sekunder kak. Ya. Untuk wish mungkin. Tapi ingat ya teman-teman, jangan terlalu sering. Ya. Oke. Jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Kalau keseringan sama aja boncos. Iya sama aja. Nanti malah dana kebutuhan pokok diambil. Nah kan, yang terakhir 20% adalah uang darurat. Jadi ya untuk case dimana kayak tadi ya, ketika 1 minggu ada 3 pertemuan kan, bingung juga kak, uang dari mana kan. Iya, benar. Nah teman-teman bisa gunain si 20% tersebut seperti itu. Nah kak, sayang banget karena waktu kita pada podcast kita kali ini sebentar lagi berakhir. Mungkin adakah kak pesan singkat untuk penonton Financial Care? Oke, buat teman-teman Financial Care, aku mau ngomong nih buat semuanya ya. Gak cuman beasiswa penerima beasiswa KIPK, tapi juga beasiswa lain. Kalian tuh jangan ngerasa kalian tuh selalu berkurangan gitu. Kalian tuh jangan ngerasa rendah diri atau mungkin ngerasa segala sesuatu tuh dibatasin gitu. Kita di sini sebagai penerima siswa itu justru harus bangga gitu. Kita dipercaya dan juga kita tuh diberi tanggung jawab untuk bisa mengatur keuangan itu dengan baik. Oke. Jadi buat teman-teman penonton podcast Financial Care, jangan pernah merasa rendah diri ya, karena kita sebagai penerima beasiswa justru kita tuh spesial tau. Bukan begitu Kak Fauzan? Bener ya? Oke Kak Fauzan, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya, untuk insightful yang sangat amat berdaging Kak. Dan terima kasih juga kepada para penonton dari podcast Financial Care ini karena telah mantengin kita dari awal hingga akhir. Oke, jangan lupa pula pada teman-teman Financial Care untuk follow media sosial lainnya, Instagram kamadiksi.undip, dan juga subscribe channel ini Kamadiksi Undip, karena kita bakal banyak sekali video-video seru lainnya dan pastinya bermanfaat. Kalau gitu, aku Amalik Nuril pamit undur diri. See you on the next video.